Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di video kali ini kami akan memaparkan hasil tugas dari mata kuliah epidemiologi penyakit menular dengan tema penyakit menular yang ditularkan oleh kutu yang berjudul Lyme Disease. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami satu persatu. Yang pertama ada Anissa Nur Yasmin dengan NIM 702001200081. Yang kedua ada Dian Kurnianingsi dengan NIM 702001200084. Yang ketiga ada Ummul Khairah dengan NIM 702001200083. Yang terakhir ada Irma dengan NIM 702001200086. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penyakit menular Lyme Disease. Apa itu Lyme Disease? Salah satu penyakit yang juga pernah diderita oleh penyanyi terkenal asal Kanada, Justin Bieber. Kami akan menjelaskannya satu persatu lewat video ini, mulai dari definisi, cara penularan, gambar mekanisme penularan, dampak atau efek, dan upaya penanggulangan dan pencegahan. Dimulai dari bagian pertama, yaitu definisi penyakit Lyme. Penyakit Lyme atau Lyme disease adalah infeksi bakteri yang ditularkan ke manusia melalui gigitan kutu. Penyakit ini diberi nama Lyme dari kata Old Lyme, suatu kota di Connecticut di mana kasus ini pertama kali ditemukan. Terdapat 4 jenis bakteri Lyme, yaitu Borrelia burgdorferi, Borrelia mayoni, Borrelia afzeli, dan Borrelia garini. Bakteri-bakteri ini dapat ditemukan di seluruh dunia. Di Asia, Borrelia afzeli dan Borrelia garini adalah penyebab utama dari penyakit Lyme. Kebanyakan kasus penyakit Lyme disebabkan oleh kutu berkaki hitam atau dikenal juga sebagai der tick. Bakteri penyakit Lyme dapat menyerang organ tubuh manapun, termasuk otak dan sistem saraf, otot dan sendi, serta jantung. Hal ini membuat penyakit Lyme sulit didiagnosis karena gejalanya yang menyerupai kondisi lain. Bagian selanjutnya yaitu bagaimana cara penularan dari penyakit Lyme. Bakteri penyebab penyakit Lyme bisa ditularkan melalui gigitan kutu pembawa bakteri. Sel B. burgdorferi ditransmisikan ke manusia waktu kutu sedang menghisap darah manusia. Orang yang digigit oleh kutu kemudian akan mulai menunjukkan beberapa gejala penyakit. Gejala utama dari penyakit ini adalah sakit kepala, sakit punggung, dingin, dan kelelahan. Penularan bakteri penyebab penyakit ini tidak bisa menular dari manusia ke manusia. Ketika seseorang digigit oleh kutu kaki hitam, bakteri yang ada di dalamnya akan langsung menyebar ke seluruh organ tubuh, mulai dari sistem saraf, otot, sendi, bahkan hingga jantung. Umumnya, untuk bisa menularkan bakteri penyebab penyakit Lyme, kutu harus menempel pada kulit selama 36-48 jam. Waktu gejala awal timbul, penyakit ini dapat diatasi dengan tetrasiklin atau penisilin. Namun, apabila tidak diobati karenanya penyakit akan mengembang ke tingkat kronis yang dimulai beberapa minggu atau bulan setelah digigit kutu. Bagian selanjutnya, gambar mekanisme penularan penyakit Lyme. Mekanisme penularan. Vektor yaitu kutu melalui penularan langsung dari hewan ke manusia. Ketika seseorang mendapatkan gigitan dari kutu ini akan menyebarkan bakteri, yaitu Borrelia burgdorferi dan Borrelia mayoni ke dalam tubuh dan menginfeksi penderita. Masa inkubasi kutu antara 24 hingga 48 jam dan harus berada di kulit untuk bisa menularkan infeksi. Gejala awal yang paling menonjol setelah gigitan
adalah area yang meradang dan memerah, perlahan-lahan menyebar dan memudar di bagian tengah dan membentuk pola seperti target sasaran. Tanda-tanda dan gejala awal 3 hingga 30 hari setelah gigitan kutu adalah demam, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, leher kaku, dan kelelahan. Bagian selanjutnya yaitu dampak atau efek yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan dari penyakit ini tidak dapat dianggap sepele, karena apabila tidak ditangani dengan cepat, maka akan menimbulkan kondisi kronis sehingga terjadi komplikasi pada penderita. Penyakit Lyme kronis ditandai dengan artritis dan gangguan neurologis, seperti kelumpuhan, kelemahan pada beberapa anggota badan, serta dapat terjadi kerusakan jantung. Apabila tetap tidak ditangani, sel B. Burgdorferi dapat menginfeksi sistem saraf pusat dan dorman, sampai terjadi gejala klinis lainnya yang meliputi gangguan penglihatan, kejang, dan kelumpuhan wajah. Penyakit Lyme juga dapat memicu sejumlah komplikasi berikut, yaitu gangguan irama jantung, gangguan sistem saraf seperti wajah terkulai dan neuropati, serta gangguan kognitif misalnya gangguan ingatan. Bagian selanjutnya, yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan. Cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit Lyme adalah dengan menghindari tempat-tempat yang menjadi habitat dari kutu Borrelia, seperti semak belukar dan rerumputan. Namun, jika Anda tidak bisa menghindari tempat-tempat tersebut, Anda bisa melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi risiko digigit kutu. A. Gunakan pakaian yang tertutup, seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan sarung tangan. B. Oleskan krim anti serangga yang sudah diteruji aman ke kulit. Misalnya krim anti serangga yang mengandung minimal 20% dietil toluamida. C. Potong rumput yang sudah panjang di halaman atau sekitar rumah. D. Periksa seluruh bagian tubuh secara seksama, serta segera mandi dan mencuci baju setelah beraktivitas di rerumputan. E. Jika ada kutu yang hinggap di kulit, jangan memencet atau menepuknya. Angkat kutu secara perlahan di bagian kepalanya dengan menggunakan pinset. Setelah itu, oleskan antiseptik ke kulit yang dihinggapi. Metode pengobatan penyakit Lyme adalah dengan pemberian obat antibiotik yang jenisnya disesuaikan dengan tingkat keparahan dan usia pasien. Jenis antibiotik yang diberikan antara lain amoxicillin, cefuroxime, dan doxycycline. Nah, itulah tadi penjelasan dari kami tentang Lyme disease. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.